Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih melanjutkan kajian Kitabut Tauhid dan kita masih membahas tentang tafsir At-Tauhid. Dan sekarang masuk pada pendalilan berikutnya oleh pengarang, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Beliau mengatakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar dan juga kepada kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Allah Zat yang telah menciptakan aku, karena hanya Dia yang akan memberikan petunjuk jalan kebenaran bagiku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu adalah kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepada tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengarang mencantumkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai tafsir daripada At-Tauhid. Kita lihat perkataan beliau di sini ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Inilah makna daripada la ilaha, kemudian illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Inilah makna daripada illallah. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita tauhid dengan dua kalimat. Pertama kalimat nafi, peniadaan. Yang kedua kalimat isbat, penetapan. Itulah yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu harus ada yang dibuang, harus ada yang ditetapkan. Tidak cukup hanya menetapkan saja. Makanya Nabi SAW ketika mengajarkan talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut, Nabi tidak mengatakan kalimat Allah, tapi Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Karena kalau kalimat Allah, Allah saja, tidak ada yang dibuang dan tidak ada yang ditetapkan. Tapi ketika kemudian dua kalimat ini digabung, ada yang dibuang dan ada yang ditetapkan, itulah hakikat daripada tauhid. Makanya di sini Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kalimat berlepas diri artinya meniadakan bahwa apa yang kalian sembah itu tidak benar, apa yang kalian sembah itu batil. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku.
Karena zat yang memang bisa menciptakan dialah yang berhak disembah. Sementara zat yang tidak sanggup menciptakan, macam mana kita akan sembah? Dan inilah pengertian daripada tauhid, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita sembah, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengatur kita, Dia yang menguasai kita. Maka zat yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai sudah selayaknya untuk diibadahi. Lah sementara berhala-berhala yang disembah itu, mereka tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan, dan mereka tidak tercipta begitu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan pengarang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah Nabi Allah Ibrahim, karena Ibrahim sendiri disebut oleh para ulama sebagai nabi pengasas tauhid. Nabi pengasas tauhid dialah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma qama bidinillahi kulli illa Ibrahim qudima jismuhu lin-niran wa maluhu lid-difan wa waladuhu lil-qurban. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada manusia yang menegakkan agama Allah secara sempurna kecuali Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia serahkan jasadnya untuk api, dia serahkan hartanya untuk keperluan tamu, dan dia serahkan putranya untuk dikorbankan. Dari sini Allah katakan wa Ibrahim alladzi waffa. Dialah Ibrahim yang selalu memenuhi janjinya. Dan setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibrahim sebuah ujian, Ibrahim tidak pernah meleset dari ujian itu. Artinya selalu menyempurnakannya dan selalu berhasil menghadapinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan berbagai macam perintah dan larangan, Ibrahim selalu menyempurnakannya. Dan itu adalah bentuk tauhid Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan gambaran sedikit ikhwan. Kenapa kemudian Ibrahim sampai dijuluki Abu Tauhid, bapak daripada semua yang menegakkan tauhid? Yang di dalam Al-Quran tidak ada satupun nabi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah kecuali dua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita semua dicintakan kepada badan kita sendiri. Kita semua dicintakan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada orang tua kita. Dan kita takut kalau seandainya ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dalam hidup kita. Kalau bisa badan kita jangan diuji, kalau bisa keluarga kita tidak diuji, sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menguji kita, entah badan kita, entah anak kita, entah istri kita, entah orang tua kita, terkadang kita sanggup menghadapi, terkadang gagal menghadapinya. Tapi lihat sebagai contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan ini bentuk tauhid beliau. Beliau diuji empat-empatnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dari fisiknya. Bagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam, sebagaimana dikatakan Abdullah ibn Abbas tadi, wa jasaduhu lin-niran. Jasadnya diuji, diserahkan ke dalam api. Kapan itu? Ketika kemudian kaum Babil mengetahui tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam saat menghancurkan patung-patung kerajaan. Akhirnya kemudian Ibrahim dieksekusi dan dimasukkan ke dalam api. Banyak pelajaran tauhid ketika itu. Sampai-sampai disebutkan api yang dinyalakan oleh penguasa Babil itu sangat besar sekali. Sampai kalau ada burung itu terbang di atasnya langsung jatuh terpanggang.
Sehingga mereka kebingungan untuk memasukkan Ibrahim ke dalam api, sehingga setan memberikan was-was agar dibuat manjanik. Manjanik itu semacam ketepel besar untuk melempar Ibrahim dari kejauhan kemudian dimasukkan ke dalam api. Dan mereka lah yang pertama kali membuat manjanik dalam dunia ini, orang-orang Babil ini. Lah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam terlempar itulah semua malaikat menawarkan pertolongan, termasuk malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan sudah siap menghujani untuk memadamkan api. Malaikat yang mengatur angin juga sudah siap untuk menghantarkan api dipindah ke tempat lain. Bahkan semua makhluk berusaha memadamkan kecuali satu binatang namanya wazak, ya, semacam toke. Lah malaikat-malaikat itu datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam menawarkan, bagaimana kalau seandainya kami tolong. Tapi dalam hadis yang sahih Ibrahim mengatakan, amma ilaikum fala wa amma ilallahi fabala. Kalau aku harus meminta pertolongan kepada kalian, oh tidak. Tapi kalau aku harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang sesungguhnya. Dari sini Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu hina alqa finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan surah Al-Imran ayat 173, kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah karena dia sebaik-baik pelindung. Ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar ke dalam api. Dan ucapan ini juga diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang musyrik mengatakan, sesungguhnya manusia telah datang akan menyerang kalian, takutlah kalian. Tetapi kemudian justru bukan takut, justru Nabi SAW dan para sahabatnya semakin tebal keimanannya, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah karena dia sebaik-baik pelindung. Turun surah Al-Imran ayat 173 ini. Artinya bahwa kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil ini kalimat tauhid. Kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya menyandarkan diri kepada Allah dalam situasi apapun. Ikhwan, terkadang dalam hidup kita, kalau antum diuji oleh penyakit umpamanya, belum tentu kita bisa menyandarkan hati kepada Allah, ikhwan. Apalagi kalau penyakitnya itu parah, coba bayangkan. Terkadang setan datang memberikan was-was, kemudian ada cerita bahwa dukun anu bisa mengobati penyakit ini, penyakit itu. Setan itu akan masuk. Walaupun terkadang orang ini sudah tahu bahwa hukum datang ke dukun itu bisa kufur, tapi terkadang setan memberikan was-was, sudah datang aja nggak apa-apa. Nanti kalau sembuh kan tinggal bertobat saja katanya. Ya kalau sembuh, kalau mati. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu juga ujian apapun. Di sini ada pelajaran besar bahwa dalam kondisi apapun musibah yang kita terima, sandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dialah sebaik-baik pelindung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah ujian pertama Ibrahim mengenai badan dia. Tetapi belum lagi kemudian Ibrahim masuk ke dalam api, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, turun perintah Allah kepada api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan ya api, hei api, dinginlah engkau. Maka satu dunia api dingin. Kalau seandainya ayat ini sampai di sini, ikhwan, mungkin sampai hari ini api itu dingin, gak ada panasnya. Susah lah antum mau ngopi, mau ngeteh, mau apa kan. Tetapi Allah tambah wasalaman. Rupanya api panas itu hanya untuk Ibrahim, bukan untuk semuanya. Ketika kemudian melanjutkan wasalaman,
dan selamatkan Ibrahim, maka api itu menjadi hudu, tidak panas lagi. Kemudian Ibrahim pun masuk ke dalam api. Dalam ilmu sejarah ada yang mengatakan selama 40 hari Ibrahim di dalam api itu, dan tidak ada yang terbakar kulitnya kecuali hanya ikatan kaki dan juga tangannya saja. Bahkan setelah 40 hari itu, kemudian manusia pun ingin melihat apakah Ibrahim mati ataupun tidak. Ada kisah ya, mungkin kisah Israiliyat. Di dalam api itu tiba-tiba ada air yang memancar dan ada tumbuh-tumbuhan serta buahnya. Jadi selama Ibrahim 40 hari di dalam tumpukan abu itu, dia hanya minum dari situ dan juga makan dari situ, dan dia sholat selama 40 hari dalam tumpukan itu. Tumpukan abu yang sudah jadi debu. Ketika 40 hari itu manusia hendak melihat apakah Ibrahim mati atau tidak. Rupanya masih hidup. Ayahnya Ibrahim, Azar, itu menyaksikan, sampai dia mengatakan, ni'mar rabb rabbuka ya Ibrahim, katanya. Sebaik-baik Tuhan, Tuhan wahai Ibrahim. Macam mana dia bisa menyelamatkan kamu, katanya. Tapi itu saja, Ibrahim alaihi salatu wassalam dipuji oleh ayahnya, tetap saja ayahnya kufur, tidak mau mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini ujian yang pertama yang menerpa badan Ibrahim. Kemudian ujian yang kedua, ayahnya Azar. Ayahnya Azar ini, ikhwatu fillah, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rufkan dia adalah orang yang suka membuat patung. Dia penyembah patung, dia pembuat patung, dia penjual patung. Dan hasilnya juga dari hasil penjualan patung untuk makan keluarganya. Itulah Azar kerjaannya, memahat patung. Lah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha untuk mendakwai ayahnya. Tetapi subhanallah, bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang birrul walidain, ikhwan. Walaupun tahu ayahnya musyrik, menyembah berhala, tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah kepada ayahnya, dia memanggil dengan panggilan yang sangat lembut, sebagaimana Allah mengatakan, idz qala li abihi ya abati lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menolong kamu sedikit pun? Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitan kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzab minar rahman fatakuna lisyaitan waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadikan teman bagi syaitan. Lihat bagaimana uslub Ibrahim dengan lembutnya mengatakan ya abati, ya abati. Kalimat abati ini panggilan yang paling halus orang Arab ketika memanggil ayahnya. Dari sini kata Imam Qurtubi dan juga ahli tafsir yang lainnya, lihat bagaimana Ibrahim mengedepankan adab dan etika ketika berdakwah kepada ayahnya, dan itu bentuk birrul walidain. Sekafir apapun orang tua, tetaplah dia orang tua. Selama mereka tidak menyerang kita yang merupakan kafir harbi, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik kepada mereka. Dan al jaza min jinsil amal, ikhwan. Sebuah balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau bermuamalah kepada orang tuamu dengan muamalah yang baik, nanti kelak anak-anak kita akan bermuamalah dengan kita dengan muamalah yang baik. Itulah hukum karma namanya. Kalau bermuamalah jelek, anak kita akan jelek kepada kita. Tapi kalau muamalah kita baik, maka anak kita akan baik. Itu yang dirasakan Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam tetap berbuat baik kepada ayahnya. Bahkan ketika ayahnya mengancam Ibrahim dan mengatakan aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, engkau benci ya dengan Tuhan-Tuhan aku, wahai Ibrahim. Kemudian ayahnya mengancam dengan mengatakan illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti, terus saja engkau mendakwahkan tauhid ini, maka ku pastikan
engkau akan kurajam, atau tinggalkan aku keluar dari sini dalam waktu yang lama. Diusir, diancam mau dirajam. Tapi Ibrahim lagi-lagi mendoakan ayahnya dan mengatakan, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosamu. Dan Ibrahim terus memintakan ampun kepada Allah ketika ayahnya masih hidup. Tapi ketika kemudian ayahnya meninggal dunia, maka berhentilah Ibrahim memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena tahu ayahnya kufur. Ya. Dari sini kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari, disebutkan yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Jadi Nabi Ibrahim itu berjumpa dengan ayahnya Azar kelak pada hari kiamat. Wa ala wajhihi azara qataratan wa ghabaratan. Di wajah Azar ini ada noda-noda hitam dan banyak debu. Fayaqulu lahu Ibrahim, Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini. Bukankah sudah kukatakan, kata Ibrahim alaihi salatu wasallam kepada ayahnya, jangan pernah mengingkari ajaran tauhid yang kuajarkan kepadamu. Fayaqulu abu, maka bapaknya mengatakan, fal yauma la asi, kalau begitu hari ini ya Ibrahim, aku tidak akan bermaksiat lagi kepadamu. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tuhzini yauma yub'atsun, fa ayyu hizzin akhza min abi'il abad. Maka Ibrahim ketika mendengar ayahnya siap bertobat dan mengikuti ajaran Ibrahim, mengikuti ajaran putranya, maka Ibrahim langsung berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, bukankah engkau telah menjanjikan bahwasanya engkau tidak akan menghina diriku di hari kebangkitan ini? Maka kehinaan mana lagi yang paling berat dibandingkan aku dijauhkan dari ayahku? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtul jannah alal kafirin. Oh, tidak bisa Ibrahim, aku sudah haramkan sorga untuk orang-orang kafir. Aku sudah haramkan sorga untuk orang-orang kafir. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, apa yang ada di dekat kakimu itu? Fayangdur, maka Ibrahim pun kemudian melihatnya, fa idza huwa bidhihin multatikhin fayukhadu bikawaimihi fayulqa finnar. Kemudian Ibrahim melihat di dekat kakinya ada seekor babi hutan yang kotor. Babi tersebut lalu diseret dengan ikatannya pada kakinya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat, sampai pun pada hari kiamat Ibrahim tetap ingin berbuat baik kepada ayahnya, kan? Minta agar ayahnya jangan dijauhkan. Tapi karena sudah ditakdirkan ayahnya mati kafir Azar ini, Allah katakan, inni haramtul jannah alal kafirin. Oh, tidak bisa, aku sudah haramkan surga untuk orang kafir. Tetapi kebaikan Ibrahim kepada ayahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Dia memiliki putra yang sangat berbuat baik kepada ayahnya, Ismail alaihissalam. Sampai ketika Ismail alaihissalam sudah menikah dengan salah satu wanita Jurhum, Ibrahim alaihissalam seorang bapa yang bijak, dan ini risalah kepada antum para bapa, tidak pernah membiarkan anaknya begitu saja setelah menikah, tetap Ibrahim memantaunya. Maka seorang ayah wajib memantau anaknya walaupun anaknya sudah menikah. Apakah anaknya baik atau tidak, apakah suaminya baik atau tidak, istrinya baik atau tidak, harus kewajiban seorang ayah seperti itu. Karena Ibrahim memantau Ismail. Jadi ketika Ibrahim kemudian datang dari Syam, dari Palestina ke Mekah untuk memantau Ismail, Ismail ketika itu bekerja sebagai pemburu, Said, sedang mencari ma'isyah keluar. Ibrahim datang ke rumah Ismail dan tidak dapati anaknya, yang didapati istrinya. Istrinya tidak tahu kalau itu adalah mertuanya Ibrahim. Ibrahim bertanya, bagaimana kondisimu? Wanita ini mengeluh dan mengatakan, kondisi kami buruk. Bagaimana makananmu? Tidak ada makanan.
Bagaimana minumannya? Tidak ada minuman. Pokoknya kami susah payah macam-macam, mengeluh. Ibrahim mengatakan, ini istri enggak baik ini. Kalau istri suka mengeluh ini tandanya istri yang durhaka. Maka Ibrahim mengatakan kepada istri Ismail ini, nanti kalau datang suamimu, bisa enggak aku titip pesan kepadamu? Kata istrinya, boleh. Apa pesannya? Katakan kepada anakku, kepada suamimu, ghayyir atabata darik. Ghayyir atabata darik. Pindahkan tu tangga yang menuju depan rumahmu tu. Akhirnya kemudian Ibrahim pergi. Wanita ini tidak tahu kalau itu mertuanya, karena Ibrahim sedang menguji. Sebab kalau tahu bisa saja mungkin pura-pura baik kan begitu. Ismail datang. Kemudian ceritalah istrinya bahwa ada seorang kakek begini sifatnya. Kata Ismail, lah itu ayahku. Apa yang dikatakan dia kepadamu? Maka istrinya mengatakan, dia hanya berpesan, ghayyir atabata darik, ganti tangga menuju depan rumahmu tuh. Ismail paham bahwa kalimat itu kinayah bahwa dia disuruh menceraikan istrinya. Coba bayangkan, ini birrul walidain mana lagi coba? Seorang orang tua meminta kepada anaknya ceraikan, langsung diceraikan. Dan ini bentuk birrul walidain, tidak membantah. Akhirnya kemudian Ismail setelah bercerai dengan istri yang pertama, menikah lagi dengan salah satu wanita Jurhum, bahkan wanita terhormat dari wanita-wanita Jurhum. Kemudian Ibrahim datang lagi ingin memantau putranya, istri keduanya ini. Kemudian masuk ke rumahnya, ketika ditanya, kaifa haluki, kaifa ta'amuki, kaifa syarabuki, bagaimana kondisimu, bagaimana makananmu, bagaimana minumanmu, dia pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya apa yang kalian makan, dia mengatakan lahmun wa ma, kami memakan daging dan air. Maka Ibrahim langsung berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ta'amikum wa syarabikum. Ya Allah, berkahi makanan kalian dan berkahi minuman kalian. Semoga Allah berkahi makanan kalian dan semoga Allah berkahi minuman kalian. Karena istrinya bersyukur. Maka sejak itulah daging dan air Zam-Zam itu menjadi berkah bagi penduduk Mekah. Tidak ada satu negara di dunia ini yang makan daging tidak bermasalah itu kecuali penduduk Mekah. Karena didoakan Ibrahim. Penduduk Mekah itu lihat, tidak akan habis daging di sana, terutama daging kambing. Mau pagi, siang, sore, malam makan daging kambing nggak akan ada masalah tuh. Karena doa Ibrahim. Tapi jangan coba-coba kambingnya Cak Lis. 4 hari sekali apa nggak setruk besoknya tuh. Ya hari kan itu, karena nggak ada doanya. Ya sekali-kalilah boleh makan kambing. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini apa? Syahidnya Ismail berbuat baik kepada ayahnya. Kenapa? Karena Ibrahim dulu berbuat baik kepada ayahnya Azar. Tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kita berbuat baik kepada kita. Di sini syahid tauhidnya adalah bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tuanya, tapi Ibrahim sabar. Ini yang kedua. Yang ketiga diuji oleh istrinya, bahkan dua-duanya. Pertama, Allah uji istri pertamanya Sarah. Ketika Nabi Ibrahim kemudian hijrah dari mana? Pertama dari Babylon dulu. Ketika orang-orang Babil ini membakar Nabi Ibrahim, tiba-tiba kemudian apa? Diuji Ibrahim dibakar. Ketika dibakar tidak mempan, berita Ibrahim ini menyebar kemana-mana. Ada orang dibakar 40 hari dalam abu, tidak tebakan, tidak mati. Sampai kemudian kabar ini sampai kepada raja zalim namanya Namrud. Namrud dengar. Namrud ini kan ngaku Tuhan. Kok ada orang dibakar kok nggak mati? Makanya kemudian Namrud memanggil orang itu. Siapa orang itu katanya? Kok bisa dibakar kok nggak mati-mati gitu? Datangkan kepada aku katanya. Boleh jadi aku belajar sama dia katanya. Akhirnya kemudian datangkanlah Ibrahim di hadapan Namrud. Di sini terjadi hiwar, terjadi apa namanya? Perdebatan antara Namrud dan juga Ibrahim. Dan perdebatannya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258 kan. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih
an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladzi kafar wallahu la yahdil qauma zalimin. Jadi ketika Ibrahim berhadapan dengan Namrud, terjadi hiwar, perdebatan di sini. Ibrahim bertanya, siapa Tuhan? Pertama Namrud berkata, kenapa, ilmu apa yang kau miliki? Kenapa kau dibakar? Tidak mempan. Dia mengatakan, yang menyelamatkan diriku adalah Rabbku. Maka Namrud mengatakan, siapa Rabbku? Maka Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah Rabb yang telah menghidupkan dan mematikan. Oh, kalau hanya itu saja, kata Namrud, aku pun bisa, katanya. Keluarkan 2 orang pesakitan dari penjara. Kemudian dikeluarkan 2 orang itu, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Lihat, aku pun bisa membunuh dan aku bisa menghidupkan, katanya. Ibrahim bisa saja, bukan itu maksudnya kan. Tapi Ibrahim tujuannya bukan untuk mendebat Namrud, untuk menyadarkan, sebab ini urusan darah. Kalau Ibrahim menjelaskan bukan itu, lalu gimana? Bunuh dulu baru hidupkan, nanti dia contohnya masalahnya, kan repot nantinya. Maka Ibrahim menjauh dari urusan darah. Ibrahim ganti pertanyaan dan mengatakan, oke, bagaimana kalau seandainya kau pindahkan matahari itu? Sekarang Tuhanku menerbitkan dari arah timur, kau terbitkan dari arah barat. Maka Allah mengatakan, fabuhital ladzi kafar. Namrud diam, semua orang kafir diam. Lah dari situ Ibrahim kemudian mendapatkan ancaman lebih berat daripada sebelumnya yang hanya dibakar saja. Dari sini Ibrahim pun berazam sudah tidak bisa lagi hidup di negeri Irak, dia harus hijrah. Makanya dia mengatakan, inni muhajirun ilallah, saya harus hijrah menuju Allah Azza wa Jalla. Maka Ibrahim meninggalkan Irak menuju mana? Menuju Haran. Ya. Di Haran berjumpa dengan kaum para penyembah aneh-aneh. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, kan begitu. Di situ pun terjadi perdebatan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am itu panjang lebar. Akhirnya kemudian Ibrahim pun mengalami hal yang sama, ujian demi ujian di Haran. Akhirnya dia harus hijrah lagi kemudian ke Palestina. Lah di Palestina inilah dilihat terjadi paceklik hebat. Tidak memungkinkan kemudian Ibrahim tinggal di Palestina. Dia mendengar di Mesir itu ada Raja Adil. Dan negeri Mesir itu kala itu penuh dengan kesuburan, menjanjikan untuk mencari ekonomi. Maka Ibrahim pun kemudian hijrah ke Mesir. Di sinilah diuji oleh Allah istrinya Hajar, Sarah ini. Karena rajanya punya kebiasaan aneh yang tidak ada pada raja-raja sebelum dan sesudahnya. Apa kebiasaan anehnya? Jangan coba-coba antum punya istri cantik. Kalau antum punya istri cantik, istrinya diambil, antum dibunuh. Jadi kalau antum punya istri yang jelek-jelek aja, boleh. Kalau yang jelek boleh, nggak akan diambil. Tapi kalau cantik, raja suka, suaminya dibunuh. Lah Ibrahim tahu Sarah ini wanita tercantik dunia. Sebagaimana Nabi Yusuf ini laki-laki tertampan dunia. Ada yang mengatakan separuh ketampanan Adam turun kepada Yusuf, separuh kecantikan Hawa turun kepada Sarah. Ibrahim tahu kalau seandainya raja tahu istrinya, pasti dia suka. Betul, rupanya ada prajurit yang datang dari pihak raja dan hendak mengambil istrinya. Dari sini Ibrahim mengatakan kepada Sarah, kau jangan bilang istriku, sebab kalau kau bilang istriku, aku suamimu, aku akan dibunuh. Tapi katakan engkau adalah saudariku. Jangan bilang suami, saudari. Ya, maksudnya saudari se-Islam, Tauriyah namanya. Akhirnya ditangkap, dihadapkan kepada sang raja. Tidak sabar raja untuk menggagahi istrinya. Rupanya Ibrahim dari kejauhan langsung melaksanakan salat. Begitulah caranya mengatasi masalah. Kata Nabi kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah berat, tidak bisa keluar dari masalah itu, segera salat. Jadi solat itu bisa mengatasi masalah. Maka Ibrahim pun solat, berdoa kepada Allah supaya istri diselamatkan. Rupanya ketika raja zalim ini hendak menjamah Sarah ini, Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul bahwa dia wanita suci-suci, wanita yang suci tidak mungkin diberikan kecuali yang berhak, maksudnya Ibrahim suaminya, dan begitu seterusnya. Akhirnya Allah kabulkan doanya. Rupanya raja zalim ini tiba-tiba setruk.
Maka ketakutanlah meminta agar istrinya Ibrahim mendoakan supaya disembuhkan stroke-nya. Akhirnya berdoa sembuh. Menjamah lagi, doakan stroke lagi, minta disembuhkan, akhirnya berdoa sembuh lagi. Sampai 3 kali ketakutan, dan dia marah kepada para prajurit yang menangkap istri Ibrahim dan mengatakan, kalian ini gimana? Aku suruh kalian datangkan manusia, aku datangkan setan pula kemari, katanya. Karena ketakutan, akhirnya raja ini memberikan hadiah kepada Sarah seorang budak wanita namanya Hajar. Kisah Hajar ini panjang. Kemudian pulang selamat, bahkan mendapatkan hadiah berupa budak wanita namanya Hajar yang kelak akan menjadi salah satu istri Ibrahim alaihissalam. Ini ujian yang ketiga, istrinya diuji kan. Begitu juga Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kan kepada Ibrahim. Ketika kemudian Hajar menikah dengan Ibrahim, kemudian melahirkan putra Ismail, terjadi cemburu antara Sarah dan Hajar ini. Mau tidak mau harus dipisahkan. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, dan Allah memerintahkan untuk membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail ke sebuah lembah, di lembah Faran yang sekarang jadi Mekah, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inni askantu biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Aku letakkan Hajar dan Ismail di sebuah negeri, di sebuah lembah yang tidak ada pokok tanaman, tidak ada binatang, tidak ada apa-apalah di situ. Ya, tanah kering kelontang di situ, taruh di situ saja. Dan ini ujian, ikhwan. Ujian berat Ibrahim, tapi Ibrahim lulus. Karena ini perintah Allah, yakin kan? Kalau sudah perintah Allah kan harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Maka Ibrahim meletakkan Hajar dan juga putranya Ismail di situ. Bayangkan, ikhwan. Di situ tempat nggak ada orang, nggak ada sama sekali tumbuhan, bekal hanya untuk cukup 3 hari. Tiba-tiba kemudian Ibrahim meninggalkan begitu saja. Wanita mana yang sanggup seperti Hajar kesabarannya? Laki-laki pun tak akan sanggup. Tapi karena Hajar adalah didikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia nampak tawakal kuatnya kepada Allah dan mengatakan, kalau ini perintah Allah ya Ibrahim, idhab fala yudayyi'un Allah. Pergi kamu, saya yakin Allah tidak menyia-nyiakan saya di sini. Luar biasa, ya. Tawakal yang buat waman yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Kalau sudah tawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi segalanya kan. Tapi subhanallah, ketika kemudian Hajar berada di situ kan, makanan sudah habis, minuman sudah habis, dia harus mencari air. Ismail menangis, akhirnya dia lari ke Bukit Safa. Ke Bukit Safa. Kemudian setan datang memberikan was-was, engkau akan mati di sini, anakmu juga akan mati. Akhirnya lari dia ke Marwah. Setan datang lagi wasih was-was, lari lagi ke Safa, si bolak-balik sampai 7 putaran. Dia khawatir dengan putranya Ismail karena menangis. Dia segera menemui Ismail, rupanya di sampingnya sudah ada malaikat Jibril dan menancapkan satu sayap di samping kakinya, keluarlah air. Maka dikhawatirkan air itu menenggelamkan Ismail. Kemudian Hajar pun mendorong-dorong pasir dan menyebut kalimat zam, maka air itu menjadi air Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu dalam bahasa Arab artinya kif, ya, berhenti, membuat bendungan begitu ya, supaya airnya enggak melebar. Itulah maka air itu disebut air Zam-Zam sampai hari ini. Lah itu juga ujian kepada istrinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, tentu ujian kepada anak Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'ruf dalam sejarah ya, saya hanya mengulas saja. Ketika kemudian Ibrahim meninggalkan istrinya dan juga putranya di Mekah dan dia pergi ke Palestina. Lama Ibrahim tak jumpa kan. Sampai Ibrahim ini belasan tahun baru mengunjungi kembali dari Palestina ke Mekah ini. Ada ahli sejarah mengatakan tiap tahun berkunjung, tapi yang berdasarkan nas hanya 4 atau 5 kali saja dalam beberapa peristiwa. Jadi salah satunya adalah ketika usia Ismail sudah belasan tahun, yang Al-Quran membahasakan falamma balagha sa'yu. Ketika Ismail sudah sampai ke tingkat sa'yu, as-sa'yu itu sudah bisa diajak berpikir, sudah bisa disuruh-suruh, sudah bisa diajak dialog. Ya umur belasan tahun lah, 14, 15 tahun gitu ya. Sudah bisa diajak dialog. Maka Ibrahim pun kemudian mengunjungi keluarganya. Baru 1 hari saja Ibrahim mengunjungi keluarganya. Maka Ibrahim kemudian bermimpi di malam harinya. Ada yang mengatakan 1 mimpi 3 kali kejadiannya.
Tapi ada yang mengatakan 3 hari berturut-turut mimpinya dengan mimpi yang sama. Dalam mimpinya menyembelih Ismail. Dan mimpinya seorang nabi itu wahyu kan. Ini perintah berarti. Maka dengan tidak ada keraguan lagi setelah mimpi 3 kali, maka Ibrahim mendatangi Ismail dan mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai putraku, semalam ayahmu bermimpi menyembelih kamu. Macam mana pendapatmu? Tapi lihat Ismail, didikan Hajar, wanita yang paling tawakal kepada Allah, dia menyerahkan semuanya kepada perintah Allah dan mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kalau ini perintah Allah, lakukan saja wahai ayahku, dan engkau akan mendapati diriku insyaallah termasuk anak yang sabar. Dari sini kata Al-Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya, ketika Ismail mengatakan kalimat insyaallah ini penting. Antum jangan pernah meninggalkan kalimat insyaallah. Kalau hendak melakukan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, jangan pernah meninggalkan kalimat insyaallah. Karena Nabi Sulaiman, dia pernah menggauli istrinya 100. Satu malam itu dia bernadar kepada Allah, dia gauli istrinya 100 istrinya. Antum kan 1, ini 100. Ya. Dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau semua istri-istriku yang 100 ini, ya Allah, kalau semua istri-istriku yang 100 ini hamil, kemudian punya anak, aku akan jadikan anak-anakku para pejuang di jalan Allah." Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya tidak ada satupun istrinya yang hamil kecuali 1. Yang satu pun ketika keluar bayi separuh manusia, separuh tidak. Matanya 1, tangannya 1, kakinya 1, kepalanya sebelah, ya. Karena tidak mengucapkan insyaallah. Ya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pernah lupa mengucapkan insyaallah. Ketika kemudian orang-orang Yahudi memberikan soalan kepada orang musyrik untuk ditanyakan kepada Rasul, kemudian dibocorkan jawabannya, kalau dia seorang Nabi pasti bisa menjawab, kalau tidak maka dia bukan Nabi. Datang orang musyrik dan mengatakan, "Ya Muhammad, kami punya 3 soalan. Kalau kau bisa menjawab, kami beriman. Kalau tidak, kau ini Nabi abal-abal," katanya. Rasul mengatakan, saking senangnya orang musyrik akan beriman, lupa mengucapkan insyaallah. Dia hanya mengatakan jawabannya besok, katanya. Rupanya besok Jibril tak turun. Lusa Jibril tak turun. Sudah 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, hampir 1 bulan. Dada Nabi sesak. Barulah Jibril turun menurunkan surah Al-Kahfi sebagai jawabannya. Nah, kalimat insyaallah ini jangan pernah ditinggalkan. Lah, singkat cerita, akhirnya terjadilah penyembelihan. Ada yang mengatakan mimpinya Ibrahim itu tanggal 7 Dzulhijjah. Karena 3 hari kan, tanggal 7, 8 dan 9. Maka tanggal 10 Dzulhijjah itulah terjadi penyembelihan. Makanya syariat Islam pun tanggal 10 Dzulhijjah terjadi penyembelihan yang disebut dengan Idul Adha. Itulah waktu ketika Ibrahim menyembelih Ismail, lalu Allah berikan keajaiban pisaunya dulu, enggak tajam jadi tumpul, diiris dari samping enggak bisa, dari depan enggak bisa, dari belakang enggak bisa. Allah buat tumpul pisau itu, dan Allah katakan, "Wa nada," "wa fadaina bidzibhin adzim wa taraknahu lil akhirin." Kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar, dan kami jadikan cerita itu untuk orang-orang yang setelahnya diambil ibrah. Itulah bentuk bagaimana Ibrahim mengajarkan kesabaran, tauhid, ujian, tapi dia bisa melewatinya karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa Ibrahima alladzi waffa." Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.